Shalom, puji nama Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam persekutuan doa kita dengan Tuhan. Malam hari ini biar kiranya kita terus mau merasakan kerinduan dan kehausan akan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan Yesus. Malam hari ini jangan ada seorang pun yang terlewatkan oleh berkat Tuhan. Biar kiranya kita semua sama-sama mengalami kasih dan kuasa Tuhan di hadirat-Nya. Mari kita datang di hadirat-Nya, kita bawa korban syukur kita, persembahan kita di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap bentuk penyertaan Tuhan, untuk segala bentuk perlindungan Tuhan atas hidup kami. Kami boleh melewati hari ini dengan begitu baik, semua berkat pertolongan Tuhan. Malam hari ini kalau Tuhan izinkan kami untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, biar kiranya kami boleh duduk diam, kami boleh mendengar suara Tuhan berbicara bagi setiap pribadi kami. Berikan kami rasa haus dan lapar akan Tuhan, sehingga kami boleh betul-betul mengalami kesegaran yang baru di hadirat Tuhan, dan kami boleh mengalami pembaharuan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah segenap persembahan hidup kami yang kami berikan hanya untuk Tuhan. Haleluya, amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari katakan kepada Bapa yang baik. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai ibadah yang kudus, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan
setiap kita datang dan hampiri Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Mari setiap kita datang sembah Dia, datang sembah Tuhan. Kami persembahkan ya Allah hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Biarlah Engkau melihat setiap hati kami, Engkau menilik setiap pribadi kami, ya Tuhan Yesus. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami hanya mau mendekatkan diri kami, menyerahkan hidup kami sepenuh-penuhnya hanya padamu, Allah yang kudus, Allah yang hidup. Mari setiap kita boleh datang sembah Tuhan. Mari bawa setiap persembahan hidupmu hanya kepada Tuhan. Biar Bapa malam hari ini bersuka karena korban penyembahan Engkau. Biar kiranya setiap hati mau dilembutkan, setiap hati bawa kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan hidup kami ini. Terimalah ya Bapa sebagai persembahan yang kudus, yang harum. Kami bawa setiap pujian kami bawa setiap sembah kami hanya untuk Engkau, Bapa. Biar malam hari ini Tuhan setiap hati boleh remuk di hadapan Tuhan. Biar setiap hati boleh mengalami Engkau, mengalami kuasa-Mu, mengalami kasih-Mu ya Yesus Tuhan kami. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ku rasakan kasih-Mu saat ku menyembah-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu. Biarlah dunia tahu ini tempat kudus-Mu, ini tempat
kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Saat kami datang sembah Tuhan, saat ku menyembah-Mu, mari datanglah kerajaan-Mu. Ya, kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ya Tuhan, kami mau rasakan kasih-Mu. Saat ku menyembah-Mu, mari mengalirlah kuasa-Mu. Biarlah dunia tahu ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Sekali lagi katakan, ini tempat kudus-Mu, tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ku rasakan kasih-Mu saat ku menyembah-Mu. Mari datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu, ini tempat kudus-Mu, ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu, 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 suci-Mu. Haleluya Tuhan, kami percaya ini adalah tempat kudus-Mu dan inilah tempat suci-Mu yang kami harus senantiasa Tuhan jaga dengan sebaik-baiknya. Bapa, malam hari ini mari berkati setiap hati kami, supaya tanah hati kami boleh kembali diisi oleh aliran-aliran sungai surgawi-Mu Tuhan. Berkati kami lewat suara firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi setiap pribadi kami. Biar kiranya jangan ada seorang pun yang terlalui oleh berkat Tuhan, tetapi setiap kami boleh mendapatkan jawaban dari firman Tuhan. Kami boleh ditopang, kami boleh mengalami kekuatan yang baru ketika kami mendapatkan suara Tuhan berbicara bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakai
kami bagaikan bejana ya Tuhan yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan kami. Saya serahkan buat hamba-Nya. Kami mau memuliakan Tuhan, nama-Mu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengar Tuhan, biarlah lagu ini menjadi doa kami bahwa kami ingin terus disempurnakan dalam setiap keseharian kami. Kami terus belajar bagaimana kami dapat menjadi pengikut-Mu yang setia, terus dibentuk. Dan biarlah melalui doa hari ini dapat menjadi proses kami untuk semakin dibentuk, untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, rendahkan hati kami, Tuhan bukakan hati kami, agar apa yang kami dengar hari ini dapat menjadi bekal, agar kami dapat terus bertumbuh menuju keserupaan dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu, selamat hari Selasa, selamat mengikuti doa Selasa. Judul dari khotbah hari ini adalah menguasai diri. Atau tema yang diberikan kepada saya, penguasaan diri adalah hal yang penting. Dan untuk sedikit menjadikannya menjadi kata kerja gitu ya. Bukan cuma penguasaan diri penting, tapi kita juga mau belajar menguasai diri. Baik Bapak Ibu, saya pertama-tama akan menceritakan sebuah eksperimen Bapak Ibu. Jadi di sebuah lab eksperimen psikologi di Amerika pada waktu itu sudah agak lama, tahun 60-an, ada seorang psikolog yang berusaha untuk melakukan eksperimen untuk mengetahui tentang self control, tentang pengendalian diri. Jadi eksperimen ini melakukan apa? Jadi psikolog ini memutuskan untuk mengumpulkan beberapa anak, sekitar 30 anak yang berusia 4-5 tahun. Jadi usianya masih kecil. Mereka membawa anak ini ke sebuah ruangan. Di ruangannya itu ada sebuah kursi dan ada sebuah meja. Dan di atas mejanya itu ada marshmallow. Bapak Ibu, ada
makanan yang disukain anak-anak, kebanyakan anak-anak gitu ya. Ada marshmallow di situ, rasanya manis, enak gitu kan. Anak-anak pasti suka. Nah, lalu psikolog ini memberikan instruksi ke anak-anak. Dek, kalau misalnya saya akan keluar dari ruangan ini. Kalau misalnya kamu bisa nggak makan marshmallow ini selama 15 menit, nanti saya akan tambahin lagi marshmallow-nya. Gitu ya. Jadi instruksinya sederhana. Psikolognya ini akan keluar dari ruangan, tapi kalau misalnya si anak ini bisa menahan untuk nggak makan marshmallow-nya dulu selama 15 menit, maka si psikolog ini akan memberikan marshmallow tambahan ketika dia kembali. Gitu ya. Jadi ini untuk melihat bagaimana seorang anak-anak itu bisa memiliki pengendalian diri. Apakah mereka akan menahan rasa keinginan mereka untuk mengambil sesuatu untuk mendapatkan reward yang lebih banyak, hadiah yang lebih banyak, gitu ya Bapak Ibu. Setelah setiap dari anak-anak ini dites gitu ya, ditemukan hasil bahwa sepertiga dari anak-anak ini nggak pakai lama itu langsung ambil marshmallow-nya Bapak Ibu, langsung dimakan sepertiga. Lalu sepertiga lainnya itu berhasil menunggu selama 15 menit, 20 menit. Setelah psikolog itu kembali ya dikalikan 2 marshmallow-nya, dikasih lebih lagi. Dan sepertiga lainnya mereka mencoba bertahan gitu ya, bertahan beberapa waktu 5 menit, 10 menit, tapi akhirnya mereka nggak tahan juga. Akhirnya diambil juga, dimakan juga. Dan artinya berarti ada 2/3 dari anak yang akhirnya memakan marshmallow tersebut. Nah dari eksperimen ini Bapak Ibu kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Nah salah satunya adalah manusia itu punya self control yang kurang baik ternyata. Memiliki penguasaan diri yang ya buruk kadang-kadang. Ini dites pada anak-anak. Dan kenyataannya banyak orang dewasa pun hari-hari ini ya memiliki penguasaan diri yang kurang baik. Kalau ada sesuatu yang desirable, ada sesuatu yang kita lihat ini, wah ini baik banget, ini enak banget kayaknya menurut mata kita. Manusia itu punya kecenderungan, punya impuls untuk kejar dan dapetin. Kalau di dalam Alkitab ini ada pola yang terus-menerus berulang, yaitu saw, desired, and took. Manusia melihat, manusia mengingini, dan manusia mengambil. Dan pola ini terus-menerus berulang terjadi di dalam Alkitab kita Bapak Ibu. Contoh paling pertama, yang paling awal kita temuin di dalam Alkitab kita ngelihat kalau ada Hawa, manusia pertama. Hawa ngelihat buah pengetahuan yang baik dan buruk ini sebagai sesuatu yang dia desire, dia ingini. Dan akhirnya dia ambil juga buahnya. Dia pengen jadi Tuhan untuk dirinya sendiri, bisa nentuin apa yang baik dan jahat buat dirinya sendiri. Hawa melihat, Hawa mengingini, dan Hawa mengambil. Di dalam Kejadian 6 pun juga diceritakan ini bagian dari Alkitab yang mungkin aneh buat kita ya. Karena dikatakan ada anak-anak Allah melihat perempuan. Atau bukan anak-anak Allah juga sih, mungkin terjemahan yang lebih sesuai spiritual beings atau makhluk yang ada di atas sana yang gak kelihatan. Mereka melihat perempuan-perempuan yang ada di bumi ini sebagai sesuatu yang desirable, sesuatu yang baik buat mereka. Mereka melihat, mereka mengingini dan diambil. Dan ini silsilah dari adanya Nephilim, ada orang-orang raksasa di Kejadian 6. Waktu bangsa Israel juga masuk ke tanah perjanjian, mengelilingi tembok Yeriko dan akhirnya Yeriko runtuh. Waktu tembok Yeriko runtuh, mereka masuk ke dalam kota, Tuhan mengingatkan jangan ambil harta yang ada di dalam kota itu. Tapi Achan, seorang prajurit dari bangsa Israel juga, waktu berhasil masuk ke kota itu dia melihat, dia mengingini, dan akhirnya dia mengambil harta jarakan dari kota Yeriko. Padahal Tuhan udah ingetin jangan ambil. Dan contoh yang paling terkenal di dalam Alkitab kita Daud, Bapak Ibu. Dia melihat Batsheba sebagai wanita yang menarik, dia mengingininya dia,
Dan akhirnya dia ambil untuk dirinya sendiri. Bahkan gak tanggung-tanggung. Dihamili dan kita tahu untuk menutupi kehamilannya dia panggil suaminya dan gak segan untuk menaruh dia di depan medan peperangan untuk mati. Jadi combo yang super Bapak Ibu. Ada tahta, ada harta, ada wanita yang ngebuat orang itu bisa kehilangan pengendalian diri. Dan apakah di Alkitab aja ini terjadi? Ya udah pasti enggak Bapak Ibu. Ini terjadi di berbagai level dan di berbagai situasi kehidupan kita. Misalnya, contoh paling sederhana, udah tahu punya penyakit kolesterol. Tapi kalau ngelihat kambing atau jeroan gitu ya, nggak bisa kendaliin diri gitu. Ngelihatnya sebagai sesuatu yang, wah kayaknya ini enak banget. Lalu diambil juga, dimakan juga gitu kan. Itu baru contoh yang paling sederhana. Tapi gimana kalau naik level ke level yang lebih serius Bapak Ibu? Misalnya karena seseorang itu kepingin kaya gitu ya, waktu ngelihat ada duit nganggur di sebuah anggaran dana langsung ditilep buat dirinya sendiri, korup gitu kan. Kayak awal-awal pandemi kita mendengar berita ada dana bansos yang dikorupsi. Padahal sedihnya orangnya juga orang Kristen katanya. Kan gak elok gitu ya Bapak Ibu. Atau kayak belum lama ini ada kasus pemukulan remaja, ya kan, yang viral kemana-mana oleh seorang pemuda yang berinisial MDS. Entah pada saat itu, pada saat peristiwanya terjadi, sang pelaku ini ngelihat kalau ngehajar, kalau ngenendang, bahkan waktu si remaja ini itu, si korban ini udah terkapar gitu ya, udah tiduran di jalanan, masih aja diinjek kepalanya Bapak Ibu, dipukul. Entah gimana hal tersebut tuh dilihat sebagai sesuatu yang ingin dilakukan si pelaku. Sehingga dia ambil kesempatan untuk lakuin tindakan yang jahat banget itu. Dia melihatnya sebagai hal yang baik untuk dilakukan pada saat itu, dia ingin, ya akhirnya dia lakuin. Dia ambil kesempatannya untuk pelonco anak remaja ini. Jadi desire atau keinginan yang gak terkontrol bisa jadi sesuatu yang bahaya banget Bapak Ibu. Dan sayangnya manusia punya kecenderungan penguasaan diri yang buruk. Itu sayangnya. Tapi pengikut Yesus dipanggil untuk punya gaya hidup yang beda Bapak Ibu. Di saat orang-orang mungkin nurut sama kemauan mereka, nurut sama nafsu dan keinginan mereka, pengikut Yesus ya bukan yang gak punya impuls yang sama. Bisa jadi nafsu yang dirasa ya sama-sama juga Bapak Ibu. Godaan-godaannya juga ya mungkin sama juga. Kecenderungannya mungkin sama. Tapi pengikut Yesus dipanggil untuk memiliki respon yang berbeda. Tuhan mau untuk kita bisa menguasai diri kita. Kita memiliki penguasaan diri, kita bisa mengendalikan diri kita. Maka dari itu, kita hari ini akan belajar tentang penguasaan diri, Bapak Ibu. Kita melihat penguasaan diri sebagai hal yang penting dan kita mau untuk bisa menguasai diri kita. Nah, sebelum masuk ke sana Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke hal yang praktis untuk bisa kita lakukan, ada 3 konsep yang perlu kita ingat dulu. Sebelumnya, mengenai penguasaan diri. 3 hal yang perlu kita pahami tentang apa itu penguasaan diri. Yang pertama Bapak Ibu, penguasaan diri itu bukan tentang memenjarakan diri dan menjadi pasif. Tapi penguasaan diri adalah tentang kita bebas di dalam Tuhan, tapi kita disertai dengan kemampuan untuk mengelola impuls, mengelola emosi, dan mengelola perilaku kita. Kita aktif menguasai diri. Karena banyak miskonsepsi kalau kita harus penguasaan diri itu berarti kita harus memutuskan hubungan dengan dunia ini gitu kan. Kita gak mau berinteraksi lagi dengan orang-orang, gak mau lagi pakai gadget misalnya yang bisa menjadi alat penggoda gitu kan. Kita memenjarakan diri kita dari segala hal. Kita memutuskan ikatan kita dari segala hal di bumi ini. Sedangkan itu tidak realistis Bapak Ibu. Kita gak bisa menjadi pasif karena toh kita dipanggil jadi garam dan terang. Ada tanggung jawab kita yang juga perlu kita lakukan. Entah sebagai pelajar, entah sebagai pegawai kantor, entah sebagai ibu rumah tangga, apapun itu. Kita juga punya tanggung jawab untuk menjalaninya di dalam keseharian kita. Kita gak bisa hanya sekedar pasif aja Bapak Ibu. Tapi kita juga perlu dengan aktif menguasai diri kita. Kita perlu belajar
Karena kita tahu kita ini bebas di dalam Kristus. Segala belenggu-belenggu dosa telah dipatahkan. Kita memiliki kebebasan itu. Kita nggak di dalam sebuah penjara. Tapi justru dalam kebebasan itu kita perlu disertai dengan kemampuan untuk mengelola segala hal yang ada di hati kita. Entah emosi kita, entah perilaku kita, entah keinginan kita. Kita dengan aktif menguasai diri kita. Jadi bukannya penguasaan diri adalah kita menjadi orang yang pasif. Enggak Bapak Ibu. Tapi justru dengan aktif kita menguasai diri kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, penguasaan diri itu bukannya tentang takut sama Tuhan. Tapi takut akan Tuhan. Bapak Ibu, agak mirip. Penguasaan diri itu bukan takut sama Tuhan, tapi takut akan Tuhan. Penguasaan diri itu bukan tentang kita melakukan apa yang baik dan gak melakukan apa yang gak baik karena takut dihukum Bapak Ibu. Bukan begitu. Karena kalau seperti itu kita bukannya mengendalikan diri, tapi kita dikendalikan oleh rasa takut. Fear control. Bukannya self control, malah fear control. Kita takut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya karena sekedar takut dihukum. Sedangkan penguasaan diri itu bukan tentang itu Bapak Ibu. Penguasaan diri adalah tentang melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan dan tidak melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita takut akan Tuhan, bukannya takut sama Tuhan. Karena bayangin aja Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu punya anak dan Bapak Ibu mungkin mendisiplin anak Bapak Ibu, tapi alasan dia tidak melakukan hal yang tidak baik itu karena hanya sekedar takut sama kita, takut sama Anda sebagai seorang tua. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi gak hadir di dekat mereka, bisa jadi hal yang tidak baik itu mereka lakukan. Karena perilaku, mereka tidak mau melakukan yang tidak baik hanya sekedar karena takut sama Bapak Ibu. Jadi bayangin aja kalau Bapak Ibu gak ada ya kemungkinan hal yang baik itu tetap bisa dilakukan. Berbeda kalau misalnya dia memiliki respect, menghormati Anda sebagai orang tua, Anda menanamkan nilai yang baik dan yang benar. Dia melakukan hal yang tidak baik bukan karena takut sama Anda, tapi karena dia tahu itu hal yang tidak berkenan. Akan menjadi sebuah perubahan perilaku yang berbeda, Bapak Ibu. Makanya di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, ini versi bahasa Indonesia masa kini, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Roh itu bukannya membuat kita menjadi takut, menjadi penakut, enggak. Justru sebaliknya roh Allah membuat kita kuat, menjalankan hidup dengan penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Justru bukan menjadi takut tapi bisa menahan diri kita Bapak Ibu. Itu yang perlu kita pahami. Poin kedua, penguasaan diri itu bukan takut sama Tuhan, tapi takut akan Tuhan. Beda Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, di dalam kitab Amsal ayat 25 pasal 25 ayat 28, Amsal pasal 25 ayat 28 dikatakan begini. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya ulangi. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dan gambaran ini keren banget Bapak Ibu. Seseorang yang gak punya penguasaan diri, gak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dikatakan seperti kota yang gak punya benteng pertahanan. Gak ada temboknya. Kalau kita gak bisa mendisiplinkan diri, kalau kita gak bisa mengendalikan diri kita, ketika si musuh datang, kita gak punya pertahanan Bapak Ibu. Ketika godaan datang, itu godaan langsung nerobos masuk ke hati kita, langsung masuk ke pusat kota. Dia langsung bermain dengan hati kita supaya hati kita menginginkan apa yang ditawarkan. Dan akhirnya ya kota kita ditaklukkan Bapak Ibu. Hati kita dijajah oleh keinginan kita.
Dan itu yang dikatakan oleh Amsal. Bagus banget, menarik banget gambaran ini Bapak Ibu. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Karena itu, apa yang bisa kita lakukan kalau gitu? Untuk bisa menumbuhkan dan melatih penguasaan diri di dalam diri kita. Langkah praktis apa yang bisa kita lakukan agar kota kita itu ada temboknya. Ada benteng pertahanannya yang bisa melindungi kita dari serangan musuh. Dan hari ini hanya sederhana Bapak Ibu, hanya 2 saja, 2 langkah praktis yang bisa kita lakukan supaya kita dapat menumbuhkan penguasaan diri di dalam diri kita. Yang pertama, kita perlu kenali berhala di dalam hati kita. Kita perlu mengenali berhala yang ada di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, gak pernah ada momen di mana diri kita itu gak dikendalikan oleh sesuatu. Gak pernah Bapak Ibu. Diri kita pasti selalu ada yang mengendalikan. Entah itu kita yang punya kendali, kita yang punya penguasaan diri melalui tuntunan Roh Kudus, atau diri kita itu dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Waktu Januari di awal tahun 2023 ini kita mendengar khotbah di hari Minggu tentang apa yang mendrive kita, mendrive hidup kita. Hidup kita dikendalikan oleh apa? Karena memang kenyataannya gak pernah ada momen di mana diri kita itu gak dikendalikan oleh sesuatu. Pasti ada yang mengendalikan. Dan momen ketika kita gagal menguasai diri kita, momen di mana kita gagal untuk mengendalikan diri kita adalah momen di mana kita lagi dikendalikan oleh sesuatu hal yang lain. Ada hal yang lain yang mengendalikan kita. Dan hal lain ini yang disebut dengan berhala. Bapak Ibu, berhala. John Calvin pernah bilang, hati manusia itu seperti pabriknya berhala katanya. Hati manusia itu seperti pabrik berhala. Setiap dari kita itu ahli dalam menciptakan berhala-berhala. Dan berhala ini bukan cuma tentang patung gitu ya, atau benda-benda mati yang kita sembah. Enggak Bapak Ibu. Berhala itu sesuatu yang kita anggap begitu penting, begitu, wah kalau gak ngelakuin itu gak tenang gitu ya. Sampai-sampai kalau kita gak dapetin hal itu, hidup kita ya jadi gak tenang, hidup kita jadi gak bernilai, hidup kita jadi gak berarti. Itu yang disebut dengan berhala Bapak Ibu. Kalau kita melihat ada hal-hal yang sebegitu pentingnya, sampai-sampai kalau kita gak punya hal itu kita jadi gak tenang, itu yang disebut dengan berhala. Bapak Ibu, itu yang telah memberhalakan hati kita. Nah, gimana cara kita bisa kenalin berhala di dalam hati kita? Lihat aja dari cara kita bereaksi, Bapak Ibu. Lihat aja dari bagaimana cara kita bereaksi sama suatu hal. Kalau ada sesuatu yang terjadi sama kita, ada sebuah peristiwa yang menimpa kita, dan kita itu bereaksi secara keras, kita bereaksi secara marah, secara takut, putus asa, resah, khawatir, pahit, histeris gitu ya. Ini adalah tanda kalau ada berhala-berhala yang terusik di dalam hati kita. Contohnya Bapak Ibu ya, contohnya. Kalau misalnya kita rela gitu ya, kerja ngoyo, banting tulang sampai lupain keluarga. Rela, ini sering mungkin juga terjadi dalam dunia pelayanan di gereja-gereja. Kita rela pelayanan sana sini setiap hari Minggu. Dari Tangerang ke Jakarta, ke Bekasi, ke Bogor. Waduh, semuanya di Jaban juga. Cuma untuk dapat persembahan kasih gitu kan ya. Atau waktu misalnya kita punya uang dari hasil usaha kita, tapi kita gak rela uangnya dipakai untuk jadi berkat buat orang-orang sekitar. Kita keras hati waktu Roh Kudus itu gerakin kita untuk berbagi. Bisa jadi jangan-jangan uang itu udah jadi berhala buat kita. Ya gak Bapak Ibu? Jangan-jangan uang itu udah jadi berhala buat kita. Dan gak cuma yang punya bentuk fisik doang kayak uang. Gak cuma berhala itu sekali lagi gak cuma patung-patung atau sekedar benda gadget seperti ini ya Bapak Ibu ya. Gak cuma yang ada di dalam bentuk fisik doang. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita itu merasa kita mesti jadi orang yang paling top
gitu ya di kantor kita. Kita tega senggol sana sini demi jabatan, demi naik jabatan ataupun demi menjaga posisi kita. Tiap kali misalnya ada karyawan lain yang performanya bagus malah kita jelek-jelekin gitu kan. Kita nggak ngasih yang di bawah untuk naik level karena takut posisi kita itu diganti sama orang itu. Jangan-jangan Bapak Ibu, kekuasaan itu udah jadi berhala buat kita. Kita sebegitu hausnya dengan kuasa yang kita punya, power yang kita punya. Dan itu udah menjadi berhala buat kita. Posisi itu menjadi berhala buat kita. Atau contoh lain, kalau kita ngeluh misalnya waktu Tuhan gerakin kita untuk ngelakuin hal yang baru, kita ngeluh waktu Tuhan utus kita untuk jadi berkat buat orang lain, kerjaannya ngeluh doang gitu ya. Ketika kita harus ngelakuin sesuatu yang perlu effort lebih, jangan-jangan Bapak Ibu, kenyamanan itu udah jadi berhala buat kita. Menurut kita kalau nggak hidup nggak nyaman nggak berarti gitu ya. Jangan-jangan kenyamanan itu udah jadi berhala buat kita. Sehingga reaksi kita itu akan mengungkapkan berhala kita. Reaksi kita terhadap sesuatu akan mengungkapkan berhala kita. Dan fokusnya di sini Bapak Ibu. Tugas terpenting kita adalah kenali. Tugas pertama kita adalah untuk kita bisa kenali dan tunjuk apa yang menjadi berhala dalam hati kita. Waktu berhala-berhala itu muncul, kita itu diharapkan bisa dengan rendah hati dan mendeteksi. Waduh, ini berhala gue lagi main nih. Ini kehausan gue untuk punya uang lagi mulai ngendaliin gue nih. Atau kehausan gue untuk punya kuasa, punya posisi, punya status lagi mulai ngendaliin gue nih. Dan yang perlu kita lakukan ya akuin aja. Dengan jujur kita perlu kenali dan kita tunjuk. Dan dengan penuh kerendahan hati kita sadari. Karena justru disitulah momen perubahan dan transformasi mulai terjadi Bapak Ibu. Mulai dari kita mengenali, kita menyadarinya. Karena kalau kita udah bisa kenalin berhala kita, baru kita mulai bisa mengkudeta berhala itu dari hati kita. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama adalah kenali berhala di dalam hati kita. Apa sih yang kita anggap sebegitu penting yang kalau kita gak dapet hal itu tuh sampai kita merasa gak tenang, merasa takut, merasa gak nyaman. Apa? Kalau ada sesuatu yang mengusik hati kita ketika ada orang lain butuh bantuan, kita bisa mendeteksi berhala apa itu yang ada di hati kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua, hal yang perlu kita lakukan adalah sadari bahwa yang bisa membuat kita merasa penuh hanyalah Kristus. Sadari bahwa yang membuat kita sadari yang bisa membuat kita merasa puas ya cuma Tuhan. Bapak Ibu, pengendalian diri atau penguasaan diri itu kan buah roh gitu ya. Penguasaan diri itu buah dari apa yang dikerjakan oleh roh. Itu buahnya Bapak Ibu, hasil dari sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada hal yang Roh Kudus perlu rombak, Roh Kudus perlu orientasi ulang di dalam hati kita sehingga membuahkan hasil penguasaan diri. Nah, apa yang perlu terjadi di dalam hati kita, yaitu kita perlu memiliki kesadaran kalau cuma Tuhan yang dapat memenuhi keinginan dan kehausan kita. Kita perlu merasa penuh hanya di dalam Kristus, Bapak Ibu. Karena sebenarnya berhala-berhala itu sifatnya netral. Kalau kita pikir-pikir, Bapak Ibu. Kayak misalnya uang. Uang itu baik apa jahat? Ya netral gitu kan. Uang itu bisa menjadi hamba yang baik, tapi bisa menjadi tuan yang buruk. Tapi pada dasarnya ya uang ya cuma alat aja. Sebenarnya sifatnya netral. Kayak atau kuasa gitu ya, punya kuasa. Ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir netral juga, nggak baik ataupun nggak jahat. Ada saatnya kita perlu nyaman juga dengan punya kuasa ketika kita jadi pemimpin, ketika kita memimpin anak-anak buah misalnya. Atau punya kenyamanan, itu baik atau buruk? Ya
kadang netral juga. Malah kadang bisa dibilang baik, jadi tertib keadaan, ada di dalam tatanan yang rapi gitu kan. Jadi sebenarnya ya berhala-berhala ini sebenarnya sifatnya seringkali ya netral Bapak Ibu. Tapi dia menjadi berhala ketika kita pikir merekalah yang mampu memenuhi kehausan-kehausan kita. Ketika kita berpikir berhala-berhala inilah yang membuat kita merasa penuh. Yang cuma bisa memuaskan kita. Disitulah kita jadiin mereka berhala. Padahal sekali lagi pemenuhan dan kepuasan itu cuma kita temukan di dalam Kristus. Hanya ada di dalam Tuhan. Semua harta, semua tahta, semua kuasa itu kalah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat Tuhan yang memuaskan hati kita nggak akan lagi mencari kepuasan di hal-hal yang lain. Seperti di hal-hal berhala itu. Dan itulah yang membuat kita akhirnya bisa jadi memiliki penguasaan diri. Itulah yang akhirnya membuat kita bisa mengendalikan diri kita. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita puas di dalam Tuhan, ketika kita merasa cukup di dalam Tuhan, uang itu gak akan kita jadiin berhala. Uang gak akan jadi tuan atas hidup kita, tapi malah menjadi hamba yang baik. Kita bisa menguasai diri kita untuk gak serakah dalam mencari uang. Ataupun gak serakah dengan uang yang kita punya. Kita bisa ngendaliin diri kita bisa menguasai diri kita untuk gak cuma jadi penimbun berkat. Tapi juga bisa jadi penyalur berkat, Bapak Ibu. Kita bisa menguasai diri kita untuk gak cari kepuasan di hal-hal yang bisa dibeli dengan uang. Karena kita tahu harta yang terbaik, harta yang terindah gak terletak di seberapa banyak uang kita. Tapi harta yang terbaik adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri yang telah mati untuk kita. Amin, Bapak Ibu. Itulah yang membuat kita bisa menguasai diri kita. Uang itu gak mengendalikan kita, tapi kita bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan uang. Bisa menjadikan uang sebagai hamba. Atau contoh lain Bapak Ibu, ketika kita puas di dalam Tuhan, ketika kita merasa cukup di dalam Tuhan, tahta dan kuasa itu enggak menjadi berhala di dalam hati kita. Punya tahta, punya kuasa, punya jabatan yang tinggi, punya posisi gitu kan, enggak membuat kita menjadi orang yang berharga. Karena kita tahu apa yang Kristus lakukan untuk kita yang menjadikan kita berharga. Tuhan sudah melihat diri kita sebagai manusia yang berharga di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu, ketika kita bisa menguasai diri kita bisa puas di dalam Kristus, kita akhirnya bisa menguasai diri kita untuk gak jadi haus dengan jabatan. Kita gak berambisi yang gak sehat ketika mencalonkan diri menjadi pemimpin. Kita bisa kendaliin diri kita untuk gak ngejatohin orang lain untuk naikin nama kita, ya kan? Karena kita sudah puas terlebih dahulu di dalam Tuhan. Dan kalau ketika itu terjadi, kita bisa mengkudeta berhala ini dari hati kita. Amin Bapak Ibu. Nah ini cuma 2 contoh aja Bapak Ibu. Saya percaya hal ini bisa kita terapkan dalam seluruh area kehidupan kita. Di dalam masing-masing berhala yang kita miliki. Jadi sekali lagi, yang pertama, kenali setiap berhala yang kita punya. Akui dengan jujur, akui dengan hati dan peka. Coba perhatiin deh dalam keseharian kita, apa sih yang mengusik kita? Apa sih yang membuat kita menjadi panik, jadi takut, jadi resah, jadi khawatir? Jangan-jangan itu salah satu dari berhala kita. Kita tunjuk dengan penuh kerendahan hati. Dan ketika kita telah berhasil mengenali berhala hati kita, yang kedua kita perlu temukan kepuasan di dalam Kristus. Dan tidak di dalam berhala-berhala itu. Hanya ketika kita puas di dalam Dia, maka kita dapat mengendalikan diri kita. Kita menguasai diri kita. Agar kehendak kita dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, penguasaan diri adalah dampak ketika kita menemukan kepuasan di dalam Dia. Dan ketika kita berhasil menemukan kepuasan di dalam Tuhan, kita bisa mengkudeta berhala di hati kita.
kita dapat mengendalikan diri kita dengan tuntunan Roh Kudus. Dan saya berdoa kita semua dapat terus-menerus belajar, kita terus-menerus temukan, kita cek hati kita dari berhala-berhala yang ada, sehingga dari situlah kita dapat puas di dalam Dia. Kita bisa mengatakan tidak untuk mencari kepuasan di dalam berhala-berhala itu, dan kita dapat mengatakan iya untuk menemukan kepuasan di dalam Tuhan. Dan akhirnya itulah yang membuat kita dapat menguasai diri kita di dalam segala situasi kehidupan yang kita alami. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang terus-menerus ada di sepanjang kehidupan kami. Sekalipun kami menemukan diri kami menyembah berhala-berhala yang ada di hati kami, Tuhan berikan kami kemampuan untuk menyadari apa yang sedang terjadi di hati kami, dan biarlah kami dapat mengoreknya, kami dapat menemukannya, dan kami dapat menunjuknya, sehingga kami tersadar bahwa bukan di hal-hal itu yang membuat kami merasa puas, tapi hanya di dalam Engkaulah kami merasa cukup, kehausan kami tersegarkan, dan melaluinya kami dapat mengendalikan diri kami untuk melakukan hal yang selaras dengan kehendak-Mu. Tuhan terus ajar kami, Tuhan terus sadarkan kami, rendahkan hati kami agar setiap hari, gak cuma di momen-momen tertentu aja, tapi setiap hari kami dapat terus belajar untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, yang dapat mengendalikan diri kami, yang dapat menguasai diri kami, agar hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati dengan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk hambanya, Saudara Kefas Jonathan Mesah, yang malam hari ini telah menyampaikan berkat firman Tuhan buat kita semua. Puji Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk datang sekali lagi kepada Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau naikkan doa-doa kita, dan sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 19 yang berbunyi demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam ini kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan sekarang tibalah waktunya kami berdoa memohon kepada Tuhan. Segala isi doa-doa yang kami rindu, Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami, khususnya jemaat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan buat SPY Tuhan, angkatan yang ke-23 akan dimulai segera.
Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu peserta-peserta yang telah mendaftarkan diri, di mana mereka mau dipulihkan kembali dari kehidupan yang lama, di mana mungkin mereka di masa-masa lalu mereka hidup dalam dosa, dalam apa saja, dalam atribut-atribut dunia ini. Tetapi lewat SPY Tuhan, mereka mau boleh dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang akan dilaksanakan atau akan mereka terima. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan buat seluruh peserta-peserta yang telah mengambil keputusan Tuhan menjadi peserta SPY. Kami mohon Engkau yang menjamah hati mereka, sehingga mereka tidak ganggu, tidak ragu, tetapi mereka betul fokus dan mereka 100% mereka mau Tuhan dipulihkan. Kami berdoa juga Tuhan buat para pembina, para supervisor, para pengajar, semua Tuhan yang bekerja sama dalam SPY Angkatan ke-23 ini. Kiranya Tuhan berkuasa atas semuanya. Dengan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, semuanya boleh terjadi. Pemulihan terjadi, kuasa nyata terjadi, dan semuanya boleh Tuhan disempurnakan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pertobatan pun terjadi, rekonsiliasi pun terjadi, semua boleh terjadi oleh karena kebenaran firman Tuhan dan roh Tuhan yang menyala-nyala. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat ibadah Revival Prayer Service tanggal 28 Maret Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan ke dalam tangan-Mu ibadah ini, di mana sudah 2 tahun lebih kami vakum di tempat ini. Tapi kami mau memulai sesuatu yang baru, di mana umat-Mu boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, bersuka cita lewat ibadah ini. Itu sebabnya kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan, worship leader, musik, penerima tamu, bahkan semua yang melayani. Tuhan urapilah semuanya dengan urapan-Mu, kuasa Roh-Mu, sehingga dengan urapan itu hamba-hamba-Mu dapat Tuhan menggapai hadirat Tuhan, menyatakan hadirat Tuhan, dan jemaat-Mu pun dipulihkan semua. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu boleh hadir datang berbondong-bondong untuk mendengarkan firman-Mu di tempat ini, sehingga semua mengalami pemulihan, semua mengalami Tuhan sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami pelepasan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami tidak lupa berdoa juga Tuhan buat cuaca. Tuhan memberikan cuaca yang terang, sehingga jemaat-Mu tidak terganggu untuk datang beribadah, memuliakan nama-Mu. Keamanan pun Tuhan tetap kami doakan supaya tetap aman Tuhan di sekitar daerah kami Petamburan, bahkan sekitar seluruh Tuhan DKI Jakarta ini tetap aman dan kondusif ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat ibadah dalam minggu ini, dewasa muda, WBI, kopi ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu semakin hari semakin lebih Tuhan menjelang erat satu dengan yang lain, berkumpul bersama-sama untuk menceritakan kebenaran firman, menerima firman Tuhan, memuji memuliakan Tuhan satu dengan yang lain. Tuhan berkatilah ibadah setiap ibadah ini, dan minggu-minggu ini Tuhan mereka semuanya boleh bersuka cita karena Tuhan yang memberikan kekuatan baru bagi semua ibadah-ibadah ini. Dan akhirnya Tuhan kami memohon kepada Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa untuk renovasi gedung ini dari lantai 2 dan lantai 3. Kami tahu Tuhan gedung ini sudah lama, namun kami tahu Bapa bahwa butuh Tuhan saat ini untuk memperindah lagi untuk gedung ini, karena sudah mungkin ada hal-hal yang kurang baik dan membutuhkan dana yang lebih besar. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja adalah Allah Yehova Jireh, yang sanggup melakukan segala perkara, mendatangkan berkat-berkat dari ujung timur, selatan, utara, pusat, dari mana saja Tuhan sanggup mendatangkan berkat-berkat. Oleh sebab itu Tuhan kami percaya dalam renovasi gedung ini Tuhan, rumah-Mu ini, maka berkat Tuhan akan melimpah dan semua berjalan dengan baik, dan umat-Mu tetap beribadah dengan tenang dan penuh sukacita. Itulah doa kami malam ini Tuhan. Mungkin kami terbatas, hamba-Mu terbatas memohon, namun Tuhan tidak pernah terbatas untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang besar yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan kebesaran-Mu ya Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Pada sore ini Tuhan, kami membawa negara kami, negeri kami yang tercinta Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya kami ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, bukan secara kebenaran, tapi semua itu ada rencana-Mu, supaya kami Tuhan dapat mendukung dan mendoakan, dan bahkan berpartisipasi dalam membangun negara kami ini ya Bapa, melalui apapun yang dapat kami kerjakan. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan, untuk keadaan situasi politik menjelang pemilu 2024 nanti Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau terus hadir, terus mengendalikan kami, bangsa kami ya Tuhan. Sehingga di dalam situasi saat ini ya Tuhan, tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan, dan terus dijamin keamanan di negeri kami ini ya Tuhan. Sehingga pemilu boleh terlaksana dengan baik, pemilu boleh terlaksana dengan jujur dan adil. Tuhan, biarlah bangsa kami memiliki hati yang takut akan Engkau Tuhan, dan yang jauhkan daripada mereka untuk menghalalkan segala macam perkara demi kedudukan, demi kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan berperan di dalam hal ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh memilih pribadi-pribadi yang takut akan Engkau, yang hanya ingin membangun negeri kami. Tuhan, juga kami berdoa untuk keamanan dan kesatuan dari bangsa kami Tuhan menjelang pemilu ini Tuhan. Tuhan, banyak perkara yang akan membuat perpecahan di antara bangsa kami Tuhan. Tapi biarlah kami memiliki hati yang sama, yaitu membangun negara kami ya Tuhan dengan benar ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jauhkan dari perkara-perkara yang tidak baik. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari segala provokasi si iblis ya Tuhan, yang berusaha untuk memecah bangsa kami, sehingga bangsa kami tidak memiliki kesatuan. Kami percaya Tuhan, Engkau masih bisa berkuasa atas kami, atas bangsa kami. Juga kami berdoa Tuhan untuk keadaan ekonomi di masa-masa saat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, saat ini bangsa kami selama ini telah Engkau tolong Tuhan, sehingga kami boleh keluar dari krisis-krisis ya Tuhan. Krisis COVID yang telah berlalu Tuhan, dan sekarang kami diperhadapkan dengan krisis global Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada-Mu. Engkau sendiri akan mengendalikan ekonomi bangsa kami. Engkau berikan tanah-tanah yang subur, jauhkan dari segala bencana yang membuat panen gagal, membuat hasil-hasil bumi gagal ya Tuhan. Tapi kami Tuhan berdoa kepada-Mu, biarlah Engkau memberikan kesejahteraan, kemakmuran bagi bangsa kami. Pakai setiap aparat yang bertanggung jawab Tuhan, yang memiliki tugas untuk mengendalikan ekonomi, pertanian dan semuanya Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat sehingga mereka boleh
mengambil keputusan-keputusan yang mensejahterakan rakyat kami. Tuhan, semuanya ini kami serahkan di dalam tangan-Mu karena kami percaya Engkaulah yang berdaulat atas negara kami, Engkaulah yang berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan tak lupa pada malam ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Mungkin saat ini gereja-gereja sedang menghadapi begitu banyak macam tantangan. Kekuatan daripada-Mu, pengharapan daripada-Mu, otoritas daripada-Mu. Biarlah itulah yang akan memperlengkapi gereja-Mu. Sehingga gereja-gereja-Mu di negara ini ya Tuhan, memiliki dampak bagi kesejahteraan bangsa kami. Pakai setiap pemimpin-pemimpin gereja, pakai umat-Mu di tempat di negara kami Tuhan. Biarlah umat-Mu Tuhan boleh memiliki hati yang mengasihi bangsa ini dan senantiasa berdoa bagi bangsa ini. Karena itulah perintah-Mu supaya kami berdoa untuk kesejahteraan di mana Engkau menempatkan kami. Tuhan, kami percaya kami ada di bangsa ini bukan secara kebetulan, tapi Engkau menempatkan kami untuk menjadi doa syafaat, berdiri di hadapan-Mu Tuhan, membela bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan, gereja-Mu menyadari akan tugas dan tanggung jawab ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seruan doa kami pada malam ini. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami memberikan persembahan kami. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus menopang aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus menopang aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan, terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan sama-sama menutup ibadah doa pada malam hari ini dan kita akan terima berkat Tuhan. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapa di surga, di akhir daripada persekutuan kami malam hari ini ya Tuhan,
Tanti intinya kami bersyukur ya Bapa, oleh kemurahan kebaikan Allah yang terus menopang kami, memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Biar lewat pujian maupun firman yang Tuhan telah taburkan ya Bapa, menjadi nyata ya Tuhan, menjadi petunjuk bagi kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Karena itu kami serahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah, Tuhan berkati ya Bapa. Biar kiranya oleh kasih karunia Allah terus Kau tambah-tambahkan hikmat pewahyuan surgawi ya Tuhan. Bapa, di akhir dari persekutuan kami ini ya Tuhan, kami juga mengingat akan teman-teman kami jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang dalam kelemahan. Kiranya Tuhan kuatkan kembali ya Bapa. Dan Tuhan juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini telah bergabung di dalam doa ini ya Tuhan. Karena itu sekarang saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah segala berkat yang dari Allah. Seperti firman Tuhan yang berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di surga, kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan oleh kuasa Roh Kudus menjadi bagian saudara malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di Selasa yang akan datang.